Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ini sudah lama juga nih nggak ngupload, nggak ngasih penjelasan. Ini saya mau ngasih penjelasan tentang terkait dengan perkuliahan kita mekanik statika dan mekanika bahan ya. Nah, sini untuk paruh pertama tentu saja kita akan membahas mengenai statikanya dulu. Salah satunya adalah struktur portal 3 sendi. Sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa ini masih menjadi struktur statis tertentu. Oke, statis tertentu itu artinya masih bisa diselesaikan dengan 3 persamaan keseimbangan, yaitu sigma momen di satu titik sama dengan 0, sigma gaya vertikal sama dengan 0, sigma gaya horizontal sama dengan 0. Oke, sigma itu maksudnya jumlah ya. Oke. Baik. Penjelasan sebelumnya sudah saya jelasin struktur portal statis tertentu untuk portal 3 sendi ya. Sekarang saya akan jelasin mengenai contoh yang kita berikan sebelumnya. Oke, ini ada satu contoh soal. Ini sederhana sekali contoh soalnya, tapi ini adalah struktur portal sederhana, tapi perletakannya adalah kita lihat bahwa ini di sini perletakannya adalah dua-duanya adalah sendi, titik A dan titik B adalah sendi. Kalau konstruksinya seperti ini sebenarnya ini sebenarnya masih struktur, ini jadi struktur statis tak tentu. Supaya dia menjadi struktur statis tertentu, maka harus ditambahkan dengan sendi dalam. Jadi A dan B ini kita sebutnya sendi luar, sedangkan S ini adalah sendi dalam. Sehingga dikatakan menjadi struktur portal 3 sendi. Oke. Oke. Nah, di sini ada lebarnya adalah 5 meter, tingginya adalah 4 meter, dan beban Q-nya, beban terbagi meratanya adalah 20 kN per meter lari. Oke. Ditanyakan adalah hitung respon struktur. Jadi kalau ditanyakan respon struktur itu sebenarnya reaksi ya. Jadi ada aksi, ada reaksi. Aksinya tentu saja adalah beban luar ini yang 20 kN, sedangkan reaksinya adalah reaksi tumpuan, gaya-gaya dalam, dan deformasi. Ya, nah, di sini kita akan yang ditanya adalah reaksi tumpuan dan gaya-gaya dalam. Gaya-gaya dalam yang disebut dengan gaya-gaya dalam tentu saja ada bending moment atau momen lentur, gaya geser atau gaya lintang atau shearing force. Terus yang ketiga adalah gaya normal atau axial force. Oke. Nanti gaya normal tentu saja kita bagi dua lagi ya posisinya, gaya normal tarik dan gaya normal tekan atau aksial tarik dan aksial tekan. Oke, saya lanjut. Nah, tentu saja penyelesaian pertama yang harus kita ketahui adalah mencari reaksi tumpuan. Jadi kita harus cari reaksi tumpuannya. Bagaimana mencari reaksi tumpuan? Tentu saja diasumsikan strukturnya adalah statis tertentu dengan peletakan tetap dianggap sendi-sendi. Ya, ini apa-apa, ini sendi-sendi seperti itu ya. Nah, sekarang kita cari RAV dan RBV. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa konstruksinya ini adalah konstruksi stabil, seimbang ya, simetris ya, simetris. Antara lebar dan tinggi dan beban ini semua simetris, sehingga kalau mau mencari reaksi tumpuan sederhana saja, pakai sigma gaya vertikal sama dengan 0. Kalau sigma gaya vertikal sama dengan 0, otomatis RAV ditambah RBV pasti sama dengan Q ini dikali dengan panjangnya L. Jadi kalau L-nya adalah 5, Q-nya adalah 2, Q kecil adalah 2 ya, beban terbagi merata, berarti Q totalnya atau beban totalnya adalah 20 kali 5 atau sama dengan 100 dibagi 2. Jadi dari atas ini 100, kalau kita bagi 2 di sini, ini dari sini 50, dari sini juga 50. Oke, sehingga Anda akan dapatkan RAV 50, RBV 50 tanpa menggunakan persamaan sigma momen. Oke.
Nah, kita udah dapatkan RAV dan RBV. Oke. Sekarang kita cari RAH, reaksi A horizontal dan reaksi B horizontal. Bagaimana caranya? Tentu saja kita harus bagi dua nih. Kita harus bagi dua portal ini dengan pemisahnya adalah sendi ini, sendi dalam. Jadi ada nanti ACS. Dengan L1 ini adalah 2 meter. Q-nya tetap 20 kN per meter lari. Baik. Jadi sini ada ACS dengan Q adalah 20 kN per meter lari. Oke. Kita misalkan reaksi A horizontal arahnya ke kanan. Jadi kalau kita menggunakan sigma momen di sendi ini, sendi dalam ini sama dengan 0, maka RAV kali L1 dikurang RAH karena berlawanan jarum jam dikali H dikurang Q-nya adalah Q kecil ini 20 kN per meter lari dikali L1 dibagi setengah dari L1. Sehingga kita akan mendapatkan, masukkan angka yang diketahui di atas, kita akan mendapatkan nilai RAH 15 kN. Karena di sini positif berarti pemisalan arahnya ini sudah benar ke kanan ya. Jadi kita akan dapatkan RAH sama dengan 15 kN ke kanan. Dengan cara yang sama kita lakukan untuk RBH. Kita tinjau untuk separuh bintang yang kedua. Separuh bintang yang kedua tentu saja kita boleh dari S titik D dan titik B. SDB. S ini sendi ya, sendi dalam. Dengan L2 adalah 3. Jadi kalau di sini L1 2, L2 3. Jadi L1 tambah L2 sama dengan 5. Baik. Sekarang kita misalkan RBH arah ke kiri. Nah, ini kita misalkan saja dulu kita ke kiri. Oke. Sigma momen di sendi ini sama dengan 0. Berarti minus karena berlawanan jarum jam minus RBV kali L2 ditambah karena RBH ini searah jarum jam ya ke titik S, RBH kali H ditambah karena Q ini adalah searah jarum jam juga, Q dikali L2 dikali setengah dari L2. Masukkan angka-angka lagi yang sama tadi seperti di atas. Kita akan mendapatkan nilai RBH sama dengan 15. Nilainya juga positif, berarti pemisalan kita RBH ini ke kiri sudah benar. Nah, kalau sudah benar berarti kita tinggal cek di sini. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi yang belum kita lakukan di sini adalah kontrol sebenarnya. Kontrol terhadap gaya horizontal. Jumlah gaya horizontal sama dengan 0. Gaya horizontal pada struktur kita di atas ini nggak ada. Yang ada direksi. Berarti RAH ke kanan dikurangin RBH ke kiri, karena di ke kiri ya dikurangin, itu pasti sama dengan 0. Di sini kita bisa lihat RAH ke kanan 15, RBH ke kiri 15, sama-sama menghilangkan sehingga sama dengan 0. Di sini kesimpulannya kita buat RAV 50, RBV 50, RAH 50, 15, RBH 15. Oke. Baik. Kita lanjut. Sekarang bagaimana perhitungan gaya dalam? Gaya dalam itu di sini ada bending moment, shearing force atau gaya lintang atau gaya normal. Dan yang kedua adalah axial force. Axial force itu adalah gaya normal, normal tarik maupun normal tekan. Oke, sekarang kita bikin dulu free body diagramnya. Oke. Free body diagramnya di sini kita bisa lihat di sini gambarkan seluruh reaksi yang ada pada konstruksi kita. Jadi di sini ada RAV 50, masukkan RBV 50, RAH 15, RBH 15. Oke. Nah, kita pisahkan dulu nih batang C dan D. Di sini kita bisa lihat Q-nya di sini. Kalau kita mau nyari reaksinya di sini ya kira-kira Q itu adalah 20 dikali jaraknya adalah 5. Otomatis reaksinya pasti sama dengan, jadi kita sebut RC, ini pasti sama dengan 50, RD pasti adalah 50. Jadi reaksi dari batang ini akan menjadi aksi untuk kolom ini. Sehingga tetap kita akan ketemu ini 50 akan menjadi aksi untuk kolom sini. Jadi aksinya adalah 50 ditahan oleh RAV 50. Sehingga dari sini sederhana saja kita bisa melihat bahwa pasti gaya normal AC ini, batang AC ini dia menderita gaya normal tekan sebesar 50 kN.
Nih. Begitu pula dengan RBV. RBV pasti menderita gaya tekan, ya, aksial tekan sebesar 50 kilonewton. Oke. Karena gaya normal itu definisinya adalah gaya yang sejajar sumbu batang. Bisa normal tarik, bisa tekan. Baik. Nah, saya akan breakdown satu-satu dulu. Untuk mencari bending momen. Momen di titik A pasti sama dengan 0. Kenapa? Karena dia peletakannya sendi. Momen di titik C, ya, untuk batang AC ini adalah minus karena berlawanan arah jarum jam RAH dikali H. Jadi RAH-nya 15 kali H-nya 4 ketemu 60. Momen di titik S, ya, di titik S ini adalah sendi 0 pasti karena dia adalah sendi dalam 0. Sama dengan sendi-sendi di sini juga 0. Momen di titik D. Sekarang kita tinjau, ada dua tinjauan untuk membuktikan bahwa nilainya akan sama. Tinjau dari kiri dan tinjau dari kanan. Sekarang tinjau dari kiri berarti posisi dari sini, tinjau dari batang A ini. Dari titik A, C, D, ya. RAH kali H di sini ditambah RAV kali L dikurangi Q kali L dikali setengah dari L. Akan ketemu angka minus 60 kilonewton meter. Untuk ditinjau dari D, maka kita harus tinjau dari kanan, momen D dari kanan. Berarti lupakan betang yang di sini, lihat di sini. Berarti minus dalam kurung RBH dikali, karena RBH itu searah jarum jam berarti positif, ya. Jadi minus dalam kurung, karena kita meninjau dari kanan berarti dikasih minus dulu di depannya. 15 kali 4 ketemulah 60. Jadi angka ini tentu saja sama dengan ini. Momen di titik B sama dengan 0. Kalau mau membuktikan momen di titik B dengan 0 dengan meninjau dari sini, tetap akan hasilnya pasti akan sama dengan 0. Oke. Itu untuk bending momen. Oke. Untuk sharing force. Sharing force itu ada gaya, ya, atau gaya lintang. Gaya lintang di titik A. Apa sih gaya lintang itu? Atau gaya geser atau sharing force? Gaya yang tegak lurus dengan sumbu batang. Berarti kalau batang AC, gaya yang tegak lurus dengan batang AC itu hanya ada RAH. Kalau RAV sendiri itu bukan gaya yang tegak lurus, tapi gaya yang sejajar. Jadi sekali lagi saya katakan, RAV ini posisinya adalah gaya yang sejajar dengan batang AC. Berarti dia bukan gaya lintang, tapi nanti masuknya di gaya normal. Oke, yang tegak lurus dengan batang AC adalah RAH. Sehingga kita akan mendapatkan DA atau gaya lintang di titik A sama dengan RAH minus RH, ya. Oke. Nilainya adalah 15 minus 15. Jadi sebenarnya gaya lintang ini kita cuma perlu konsisten saja. Yang mana minus, yang mana positif, karena sama saja dalam aplikasi desainnya sebenarnya. Jadi misalnya DAH di sini saya katakan positif, boleh juga. Tapi gaya yang berlawanan nanti dengan arah ini harus dibalik arahnya. Oke. Jadi RAH DA sama dengan minus RAH 15 kN. DC BA. Maksudnya ini D di titik C bawah, D di titik C sisi bawah. Ya, masih tentu saja sama dengan DA 15. Begitu masuk di DC, ya. Ini kita bicara yang sini dulu, ya. Oke. Terus DC untuk batang CD itu sama dengan reaksi di C. Berapa nilainya? Sama dengan 50. DD di kiri sini sama dengan DC di sebelah sini. DD di kiri, ya. DD yang dekat sekali di sini tapi belum masuk reaksi ini. Jadi DD di kiri dikurangi dengan Q besar. Sehingga kita akan mendapatkan DC dikurangi Q kali L. Nanti setelah DB di kanan, baru DD di kiri, baru ditambah dengan DB di kiri tambah dengan RBV. Kalau posisi di sini, oke. Jadi gimana ya? Untuk di sebelah sini, ya. Oke. Nah, untuk batang DB, perhatikan batang DB. Oke, DB.
batang DB. Sekarang perhatikan, gaya lintang di titik B itu sama dengan minus 15 RBH sini ya. DB DD di bagian bawah, DD bawah itu adalah DB ini masih sama dengan 15 di sini. Jadi ini minus 15. Jadi ceritanya begini. Kalau kita gambarkan RAH di sini, kalau kita gambarkan gaya lintangnya di sini agak jelimet sedikit ya. Perhatikan sini. Jadi ini adalah gambaran dari shearing force-nya. Kita perhatikan di sini. Jadi di sini ada 15 ke sini. Terus karena dia beban titik maka dia rata semua sampai ke sini, plek sampai sini. Untuk batang CD titik puncaknya adalah sama dengan reaksinya dari sini nih atau gaya lintang akibat batang ini, gaya Q ini. Jadi 50 sampai di titik sini dikurangi dengan Q kali L. Terus yang di sini di batang B dan D, di sini kita bisa lihat dari sini 15 berjalan sama seperti ini. Oke. Untuk gaya lintang. Sekarang kalau gaya normal, ini gaya normal. Normal di AC itu sama dengan reaksi AV. Reaksi A vertikal karena sejajar batang NBD sama. NBD itu adalah reaksi B vertikal. Jadi gaya aksialnya di sini ya. Ini. Sedangkan untuk batang C ke D itu pasti sama dengan RAH. Kenapa? Karena RAH ini dari sini mengalir ke sini. Jadi RAH ke sini, dia mengalir ke batang sini. Jadi batang ini mengalami gaya tekan dan ditahan oleh RBH. Sehingga RAH NCD pasti sama dengan RAH sama RBH sama dengan 15 kN. Posisinya juga adalah tertekan. Oke. Nah, kalau penggambaran gaya normalnya, jadi ini AC adalah menderita gaya tekan sebesar 50 dari reaksi A-nya tadi, reaksi A vertikal. Batang BD juga sama dari reaksi B vertikal, dan batang CD itu sama dengan RAH dan RBH menderita gaya tekan juga 15. Jadi 15 dari sini mengalir ke sini. Jadi gaya batang ini menderita gaya tekan sebesar 15. Nah, inilah penggambaran bidang momen kalau kita cek dari SAP, nilainya juga pasti sama. Dari gaya geser juga ini reaksi peletakan ya. Oh ya, ini saya belum masukkan yang untuk gaya geser maupun gaya normal, tapi pasti hasilnya sama. Ini saya tampilin aja yang bending momennya. Oke, mungkin itu dulu. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar.